Ditinggal Jokowi PDI yo malah jaya. Iya Kang, jaya PDI Kang. Indonesia kan saiki presidennya kan Ganjar toh Kang iki. Iki kan Ganjar toh presidennya saiki Kang. Lah terus gubernur Jawa Tengah kan saiki kan Andika toh Kang yo. Nah, terus gubernur Jawa Timur Risma sing tukang mencak-mencak kuwi yo. Jaya Kang, jaya. Jaya. Kang, tangi yo Kang. Kang, tangi to Kang, Kang. Sapa kuwi? Kuwi sapa kuwi? Kuwi kancaku Bolo. Bolo. Trit. Kalian tahu nggak, ibu tuh senengnya nyari orang miskin. Apa? Tidurnya di kandang kambing. Ada yang diomongin. Nah, Ada yang diomongin. kan ini pemerintah Republik Indonesia. Hah? Ngomel mulu orang baru nyampe. Dengar. Ya. Daripada lo nggak keruan-keruan, dengerin ya. Ya. Kamu punya duit nggak? Oh, duit gue masih ada nggak nih? Tinggal goceng. Itu ada orang, dia pakai kereta roda. Jadi coba tanya di mana dia tinggal, siapa dia. Gimana gua tahu? Terus malamnya gua tanya, gue dijelasin. Pergi tanya sama orang di sana, masih adakah yang namanya Gang Senggol? Ya. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Uangnya dari mana gitu loh? Kalau saya omong ini, saya janji ini janji itu kan saya bohong kepada rakyat ya. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Kalau hitungan saya, harga daging, harga telur, harga ayam bisa kita turunin dalam 100 hari pertama kita. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya Mas, saya mesti kritik. Sorry ya. Sorry ya. Nah, ini parah. Bu Mega. Apa? Gini Bu, selama ini kan kita hanya ngobrol-ngobrol nggak karuan. Gitu. Tapi kali ini saya mau minta duit Minta duit. Saya mau minta duit Lo kamu kok mata duitan banget? Bukannya saya mata duitan Ibu, tapi saya itu benar-benar butuh duit untuk modal jualan bakso Bu. Gitu. Bisa kan Bu? Oke. Asik, terima kasih ya Bu. Tapi ngomong-ngomong ada syaratnya nggak sih Bu? Ada. Oh ada apa? Oh, ada itu, Bu? syarat ya guys. Kamu KTP-nya ada? KTP bentar saya ambil dulu ya Bu, KTP-nya. Ada nggak ya? Ini Bu KTP saya Bu. Oh ada KTP-nya ada. Itu tanda terima. Terus Ibu mau ngasih amplop saya berapa? Ini jumlahnya 1 juta loh. 1 juta. 1 juta. Banyak banget. Terima kasih banyak ya Bu. Mana dong amplopnya mana? Ih, Asik, dapat amplop dari Bu Mega. Saya buka dulu ya Bu amplopnya ya. buka. Bismillahirrahmanirrahim. Parah nih. Kena prank. Loh, kue sini cuma 300 Ibu, katanya tadi 1 juta. Sama suruh nerima. Mana cukup ini buat modal jualan bakso, nggak cukup ini. Kesian deh. Ibu bohong aja katanya tadi 1 juta mau ngasih. Enak aja. Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga bisa terhibur ya
dengan video-video awal yang sudah saya sajikan dan kita saksikan bersama ya. Setelah beberapa hari saya menghilang dari hadapan teman-teman karena ada satu dan lain hal, hari ini saya kembali untuk menghibur teman-teman dengan video-video ngakak ya. Oke guys, selanjutnya ada beberapa video yang harus kita saksikan ya. Nyimak sampai selesai biar tidak gagal paham. Baca Undang-Undang Dasar 45, supaya saya nggak kelihatan bodoh. Katanya Presiden Republik Indonesia. Loh, saya kan pernah presiden, wakil presiden. Jadi jangan main-main sama saya ya. Sombong amat sih Ibu Levelnya Mega. kita sama loh. Iya memang benar, Ibu Megawati ini pernah menjadi wakil presiden. Wakil presidennya Pak Gus Dur itu pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Nah, 2 tahun Pak Gus Dur menjabat lalu dilengsarkan oleh Megawati dan Amin Rais. Lalu akhirnya Megawati naik tuh jadi presiden. Jadi waktu itu Ibu Megawati itu jadi presidennya karena satu, melengsarkan Bapak Gus Dur. Kedua, saat itu pemilihan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR, bukan dipilih oleh rakyat. Ini loh prestasi-prestasi Ibu Megawati waktu dia menjabat sebagai Presiden RI yang kelima selama 3 tahun. Satu, dia bikin undang-undang kalau calon presiden dan wakil presiden itu bisa pakai ijazah SMA sederajat. Nah, karena apa? Karena waktu itu Bu Megawati itu cuman lulusan SMA. Gitu kok kemarin mau kasih sayembara 16 miliar buat ijazahnya Pak Jokowi. Terus prestasi yang kedua, Megawati membuat peraturan kalau ingin menjadi presiden ataupun wakil presiden itu harus melalui cek kesehatan. Nah, biar apa coba? Biar Bapak Gus Dur tidak bisa mencalonkan lagi menjadi calon presiden. Karena waktu itu pendukungnya Pak Gus Dur dari NU itu kan banyak tuh. Dan saat itu kenapa Megawati bikin peraturan seperti itu? Karena pada tahun 2004 Megawati itu mau mencalonkan menjadi presiden. Dan tahun 2004 itu pertama kali pilihan presiden itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Prestasi secara yang langsung ketiga. ya guys. Nah, Ibu Megawati ini telah menjual Indosat. Prestasi yang keempat, Bu Megawati ini menjual eksplorasi ladang gas ke Cina. Dan saat pemilihan presiden tahun 2004 itu diikuti oleh 5 pasangan ya. Yang jago jadi presiden itu ada Amin Rais, ada Hamzahas, ada Pak Wiranto, ada Ibu Megawati, dan ada Pak SBY. Dan saat itu Pilpres itu 2 putaran karena suara terbanyak itu adalah Bu Megawati dan juga Pak SBY. Dan di putaran kedua Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menang mutlak mengalahkan Ibu Megawati. Nah, sekarang kalian pada tahu kan prestasi Bu Megawati itu waktu menjabat sebagai presiden. Delogok. Ya, teman-teman sudah pada tahu kan bagaimana prestasi seorang Megawati Soekarno Putri yang akhir-akhir ini minta maaf ya, semakin mirip sama Hasto. Ya, ada yang berkomentar begini, ya nenek saya itu biasanya kalau sudah semakin tua, tingkah lakunya atau sikapnya itu kembali ke anak-anak. Ya mungkin ini yang coba ditunjukkan oleh Ibu Mega ya, selalu menyombongkan dirinya ya, bahwa saya ini anak Presiden Republik Indonesia yang pertama loh. Saya ini pernah jadi presiden loh. Saya ini pernah jadi wakil presiden loh, ya. Jadi semuanya itu dibanggakan. Tapi Ibu Megawati sendiri lupa kalau segala sesuatu yang dia dapatkan itu tidak dilalui dengan cara-cara yang fair, ya. Menjadi presiden setelah melengsarkan Gus Dur bersama dengan Amin Rais. Tentu, ya karma dari Gus Dur itu berlaku sampai saat ini. Bagaimana seorang Amin Rais menjadi gelandangan politik, ya sampai detik ini dia bacot terus, mengomentari terus tentang Bapak Jokowi, ya. Jadi di matanya Amin Rais itu Bapak Jokowi tidak pernah benar, semuanya salah, selalu mempersoalkan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi ini Indonesia terlalu banyak utang, ya
Mereka membandingkan bagaimana masanya Soeharto dulu utangnya cuma 0, sekian triliun. Ya, tidak bisa dibandingkan lah. Bayangkan 32 tahun Soeharto memimpin, apa jadinya Indonesia? Jika kita bandingkan dengan 10 tahun Bapak Jokowi memimpin, ya. Kepemimpinan Bapak Jokowi itu sungguh dirasakan hampir seluruh wilayah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana Bapak Jokowi benar-benar menerapkan yang namanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan itu tidak lagi yang orang biasa pakai istilah Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Masyarakat di Indonesia Timur merasakan, jadi tidak masalah. Jadi buat Ibu Mega, daripada ngebacot yang tidak jelas, malah akan merusak citra, marwah, dan partai Anda, sebaiknya diam itu lebih baik ya. Sekarang itu masyarakat sudah pintar ya, bukan lagi kayak dulu yang kita sulit sekali mendapatkan informasi. Yang sangat mencengangkan ketika Ibu Mega bisa menjual Indosat ya. Kemudian ada satu ya, kemarin saya coba ngobrol sama teman saya tanya, kira-kira polisi Pamong Praja ini dibentuk oleh siapa ya? Kok terkesan tidak ada fungsi ya, hanya mau menghabiskan anggaran. Ternyata ya, koreksi kalau saya salah teman-teman, ternyata polisi Pamong Praja itu dibentuk pada eranya Ibu Megawati ketika beliau jadi presiden. Lah kira-kira tujuannya untuk apa ya polisi Pamong Praja? Kalau teman-teman ada yang tahu, coba komentar ya. Karena saya tidak merasakan dampak dari polisi Pamong Praja itu sendiri. Kan kita sudah ada polisi Republik Indonesia, sudah ada Tentara Nasional Indonesia. Nah ini tambah lagi dengan polisi Pamong Praja. Rasa-rasanya ya mungkin kedepannya perlu dipikirkan lagi keberadaban institusi ini ya. Lihat, emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Wong ngomong kok mencla-mencli saenake udel iki. Ya, ini tentu terkait dengan isu di mana Hasto ini ya katanya akan ditangkap. Jadi Ibu Megawati pasang badan, berani kalian menangkap si Hasto, saya akan datang. Ya, entah tujuannya apa saya tidak tahu ya. Mungkin ini bersifat ancaman supaya penegak hukum ini tidak menangkap si Hasto, atau gimana menurut teman-teman? Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Maksudnya kayak mana? Mau melindungi koruptor gitu maksudnya? Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ini takut sama takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, gak usah takut. Hadapi saja proses hukumnya. Gak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Aku heran guys. Ya, gak usahlah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas. Jangan malah dilindungi. Ini yang salah. Ini yang salah. Anak-anak jenderal, kawal terus
pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia. Boom, 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 meledak bos. Boom, 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 meledak bos. Ya, pantasan saja ya. Akhirnya kita sadar kenapa sampai detik ini undang-undang perampasan aset itu belum juga disahkan. Ya, kita dengar sendiri bagaimana beraninya seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia bilang dia akan turun tangan kalau Hasto ini ditangkap di kasus Harun Masiku. Dan anehnya Harun Masiku yang merupakan kader dari PDI Perjuangan sampai saat ini belum juga ditemukan. Ya, bahkan beredar isu Harun Masiku ini diduga disembunyikan oleh Hasto. Ya, pantasan saja ya. Hasto ini mati-matian membela PDI Perjuangan. Ibu Megawati mati-matian membela si Hasto. Dia akan pasang badan kalau berani para penegak hukum ini menangkap si Hasto. Emang Hasto ini siapa sih? Kok dia kebal hukum? Kok dia tidak boleh ditangkap? Buktikan kalau tidak bersalah. Bukan main ancam-ancam seperti ini. Ini kayak pengecut sekali ya. Setelah Pilgub, Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia bulan Desember 2024. Pak Anies yang terbaik dan bersih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mas, ini masalah Pilgub aja belum kelar, belum selesai masalahnya sekarang ini gimana? Ini Pak Anies udah mau dilantik aja bulan ini. Sekarang udah bulan Desember nih, dilantiknya di mana itu Pak Anies? Mas Aksa Dombojo, astaga. Saya shock loh membaca komenan sampean gitu. Kok bisa gitu ngeklaim Pak Anies bakalan dilantik jadi Presiden RI bulan Desember 2024. Itu atas dasar hukum apa Mas? Tolong dijelaskan gitu ya. Iya ya. Bulan Desember Anies Baswedan akan dilantik jadi presiden. Presiden apa ya? Presiden-presidenan? Atau gimana sih? Bukankah Presiden Republik Indonesia itu sudah ada? Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Lah ini kok tambah lagi? Emang dalam satu negara ada berapa presiden sih? Wah, ini menghayalnya kelewatan ini ya. Kelewatan banget sih menghayalnya. Udah Pilpres kemarin kalah masih juga. Ya, ngebet sekali untuk jadi presiden. Wah, kacau ini, kacau. Fakta sejarah nggak ada pembohong di dunia ini bisa bertahan. Pendusta itu bisa hebat, nggak ada. Ya, tidak ada manusia yang mencemooh, memfitnah, mengecam dan tidak berdasarkan bukti itu bisa bertahan lama. Kehancuran seorang Hasto masa depannya kita sebentar lagi akan lihat. Soon or later, it's a matter of time. Tinggal tunggu waktu lagi, sedikit lagi, nggak terlalu lama. Hasto tumbang, PDIP akan dibawa dia hancur lebur. Jadi partai yang kocar-kacir ditinggal oleh elitnya yang pinter-pinter. Ya kalau yang bodoh masih bertahan pasti. Nah, bagaimana mungkin bernarasi negatif, ya, mencemooh sana, mencemooh sini, ya, tidak ada bukti, dan kemudian dia berpikir bisa bertahan lama. Dari mana? Dari mana? Anda lihat sejarah di dunia, mau di Indonesia di mana saja, tidak ada. Anda lihat, beratusan tahun sampai hari ini tidak ada orang yang pembohong itu bisa bertahan. Ya, kita tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Yang namanya pembohong itu
tidak akan bisa bertahan. Hasto tumbang akan menyeret Bunda Banteng. Wow, sebuah narasi yang tentunya sangat-sangat luar biasa untuk kita cermati, untuk kita nikmati bersama. Ya memang, ada sebuah narasi yang dilontarkan oleh netizen-netizen Indonesia di mana mereka mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat PDIP Perjuangan itu tumbang di Pilpres kemarin, di Pilkada, itu adalah hadirnya tiga sosok. Ini menurut netizen ya teman-teman. Ada Hasto, kemudian ada Deddy Sitorus, dan juga Adiana Pitupulu. Apakah tuduhan yang dilontarkan oleh netizen terhadap ketiga orang ini yang membuat ya PDI Perjuangan seperti sedang tidak baik-baik saja ini benar adanya atau tidak? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bambang Pacul, ya siapa yang tidak kenal dengan seorang Korea sejati, yaitu adalah Bambang Pacul, seorang kader PDI Perjuangan, seorang komandan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Beliau adalah orang yang sangat diperhitungkan. Tapi entah kenapa di akhir-akhir ini seorang Bambang Pacul ini menjadi pembicaraan pengamat politik. Karena apa? Karena ada indikasi pergeseran yang dimana intern pusat PDI Perjuangan mulai tidak menyukai seorang Bambang Pacul. Pasti akan menjadi pertanyaan, mengapa gitu kan? Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus, di mana sering sekali Bambang Pacul ini mengutarakan membela seorang Jokowi. Kita ingat di waktu baru saja pertakan antara PDI Perjuangan dan Jokowi, Bambang Pacul pernah mengatakan, jangan berani-beraninya kamu dengan orang yang diam, karena orang yang diam itu akan memiliki gelombang politik yang besar yang bisa menghancurkan kau, ya. Seakan-akan ini dilontarkan untuk PDI Perjuangan sendiri. Dan apa yang terjadi? Hal yang dikatakan oleh Bambang Pacul ini terbukti. Dan lagi-lagi statement Bambang Pacul ini sering sekali membuat suatu pembelaan-pembelaan untuk seorang Jokowi. Nah, disinilah ada gelombang besar yang panas dari PDI Perjuangan yang seakan-akan yang nantinya akan menggeser seorang Bambang Pacul. Itu yang terjadi juga dikarenakan beralasan di Pilpres Jawa Tengah kalah, lalu di Pilkada Jawa Tengah pun kalah, yang dianggap Bambang Pacul ini tidak mempunyai efek apapun untuk Jawa Tengah. Padahal Bambang Pacul ini sudah memaksimalkan mungkin melakukan suatu hal yang terbaik, tapi dikarenakan memang efek Jokowi ini yang besar, Bambang Pacul pun tidak bisa berbuat banyak. Tapi ini dianggap mentah oleh PDI Perjuangan. Kita akan lihat bagaimana nantinya Bambang Pacul, apakah akan menyusul Bapak Jokowi untuk keluar daripada PDI Perjuangan atau memang akan dipecat oleh PDI Perjuangan. Padahal harus ingat, Bambang Pacul bukanlah orang biasa. Dia kader PDI Perjuangan yang loyal dan juga mempunyai kecerdasan politik untuk di Jawa Tengah. Ya, menurut Bapak yang tadi yang rambutnya tidak ada ya, dia katakan bahwa jangan kaget kalau nanti banyak kader-kader PDI Perjuangan yang pintar-pintar itu keluar ya. Kalau yang masih bertahan itu adalah yang masih bodoh. Ya, melihat sosok Bambang Pacul ya, yang selama ini tentu dia terkesan seperti bukan kader dari PDI Perjuangan, di mana dia selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dia selalu membela Bapak Jokowi ya. Bahkan dia pernah sampaikan, hati-hati melawan orang baik, hati-hati melawan orang jujur, ya, itu akan sangat berbahaya. Dan ucapan Bambang Pacul ini terbukti benar. Ketika PDI Perjuangan mencoba untuk melakukan memberontak ya, menyerang Bapak Jokowi secara bertubi-tubi, hasilnya apa? Ya, kita tentu bisa melihat bersama ya, bagaimana PDI Perjuangan, kiprah PDI Perjuangan di Pilkada dan juga Pilpres benar-benar anjlok. Ya, walaupun si Hasto dengan bangganya dia mengklaim bahwa ada 14 daerah itu dimenangkan di Pilkada ya, dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Tapi data menunjukkan bahwa yang mereka menang itu bukan murni dari kader PDI Perjuangan ya, tapi hanya mereka mendukung. Tapi Hasto dengan bangganya dia mengklaim ya,
bread.